Gubernur Aceh cakap konektivitas antar negara itu akan membuka peluang ekonomi baru antara Aceh dengan Malaysia. Tun Mahathir Mohamad berusia 14 tahun saat komik Marvel pertama kali rilis di tahun 1939 dan saat itu juga Perang Dunia Kedua. Diharapkan rute kapal Roro dari Aceh ke Malaysia mendorong ekspor perikanan, pertanian, perkebunan Aceh ke Malaysia. Sempat naik 16.800 atau 900 kemarin tuh. Indonesia patut berbangga karena udah punya rekor dunia. Indonesia tuh paling banyak rekor dunia di dunia nyatanya. Tun Mahathir Mohamad usianya di tahun 2025 ini udah mencecah sampai 100 tahun bahkan lebih tua dari NASA. Hutang negara Republik Indonesia tembus 10.000 triliun. Saldo kas ditutup di angka 457 triliun. Tun Mahathir Mohamad berusia 3 tahun saat Mickey Mouse Disney pertama kali dirilis di tahun 1928. Akhirnya Aceh buka jalur laut langsung ke Penang, Malaysia pakai Roro. Tun Mahathir Mohamad berusia 8 tahun saat film pertama kali Malaysia yang dirilis, Laila Majnun, di tahun 1933. Pemerintah Aceh akan membuka jalur pelayaran langsung Lok Sumawe ke Penang pada akhir Juli atau awal Agustus 2025. Tun Mahathir Mohamad berusia 14 tahun saat Perang Dunia Kedua terjadi di tahun 1939. Gubernur Aceh cakap konektivitas antar negara itu akan membuka peluang ekonomi baru antara Aceh dengan Malaysia. Tun Mahathir Mohamad berusia 14 tahun saat komik Marvel pertama kali rilis di tahun 1939 dan saat itu juga Perang Dunia Kedua. Diharapkan rute kapal Roro dari Aceh ke Malaysia mendorong ekspor perikanan, pertanian, perkebunan Aceh ke Malaysia. FIFA World Cup pertama di dunia di tahun 1930. Saat itu Tun Mahathir Mohamad usianya sudah 5 tahun. Selain memperkuat hubungan dagang dengan investasi, jalur Aceh ke Malaysia ini juga digadang-gadangkan mendongkrak sektor pariwisata. Kartu ATM pertama dirilis di tahun 1967. Saat itu Tun Mahathir Mohamad usianya sudah 42 tahun. Sebenarnya jalur kapal Roro dari Batam ke Malaysia itu juga akan segera dibuka, beda. Tapi netizen Indonesia ini tak suka dibanding-bandingkan sama Malaysia. Sekarang untuk memperkuat ekonomi negara itu kita harus memperkuat hubungan antar negara. Untuk memperkuat negara, engkau tuh harus bayar pajak sebanyak-banyaknya untuk membanyakkan kas negara. Rakyat bayar pajak, tapi Amerika jualan di Indonesia tak bayar pajak. Tun Mahathir Mohamad saat berusia 48 tahun, disitulah telepon bimbit pertama dirilis di tahun 1973. Rojali Indonesia kuasai dunia nyata. Rojali apa benda, Rojali ini beda, rombongan jarang beli, jadi cuman mengunjungi mall-mall, tapi cuma nongkrong. Oh, cuma cuci-cuci mata lah, Beli tidak, Instastory jalan. Iya, Rojali Indonesia kuasai dunia nyata. Halo warga Indonesia, apakah Rojali Indonesia sudah ada ketua umumnya? Kalau belum, korang komen dekat bawah, Cece nak daftar. Kalau nak jadi ketua umum beda, modal harus banyak. Kan Rojali, rombongan jarang beli, tak perlu kuat duit. Halo warga Malaysia, apakah Rojali ada dekat Malaysia? Rojali ini macam orang-orang yang ke mall-mall jalan-jalan tapi tak pernah beli, jadi cuma Instastory aja. Korang komen dekat bawah. Tapi kalau kau nak bawa Rojali Indonesia ni ke Singapura, modal dia harus besar. Karena sekarang $1 Singapura tuh udah 12.800 rupiah. Halo warga Singapura, jadi kalau korang nih tengok orang Indonesia dekat Singapura itu cuma jalan-jalan, foto-foto untuk Instastory, itu diorang nih Rojali nama dia. Rombongan jarang beli. Tun Mahathir Mohamad saat berusia 9 tahun di tahun 1934, disitulah Milo pertama kali keluar. Milo Malaysia nih beda, oleh-oleh paling berharga yang sering dibeli sama orang Indonesia. Milo truk Malaysia tuh terkenal dekat Tanjung Pinang, Teh tarik Melaka pun terkenal di Tanjung Pinang, beda. Tun Mahathir Mohamad tuh saat pertama kali McDonald keluar di dunia nyata di tahun 1940, dia sudah berusia 15 tahun, dia sudah remaja. Lebih dari 1 juta sarjana di Indonesia menjadi pengangguran di dunia nyata. Baru 1 juta, belum 100 juta sarjana yang menjadi pengangguran di Indonesia. Kalau udah 100 juta sarjana yang menganggur di Indonesia, udah ngeri itu beda. Tun Mahathir Mohamad saat pertama kali internet muncul di dunia nyata di tahun 1983 sudah berusia 58 tahun. Dia sudah atu-atu. Indonesia nggak kekurangan sarjana, tapi sarjananya
banyak yang nganggur. Tun Mahathir Muhammad saat musik rock and roll di tahun 1950-an muncul di dunia nyata, dia sudah berusia 20-an. Sekarang ini lulus kuliah bukan lagi menjadi titik awal, tapi seharusnya lanjutan karir yang sudah dimulai lebih dulu. Tun Mahathir Muhammad lagi tua dari Queen Elizabeth, kata Zahran. Yang janji mau membuka lowongan pekerjaan sampai 19 juta pekerjaan, tapi masih dibantu sama ayah dengan pamannya supaya dapat kerjaan. Heavy metal di tahun 1970-an, Tun Mahathir Muhammad sudah berusia 40-an tahun. Negara tidak pernah membantumu dalam mencari pekerjaan, tapi ketika kamu dapat kerja, negara hadir paling depan untuk menarik uangmu lewat pajak, tapera, program pensiun, dan lain-lain. Dengan dalih untuk kebaikan dirimu sendiri, padahal tidak. Saat Formula One pertama kali muncul di dunia nyata di tahun 1946, Tun Mahathir Muhammad dah nonton saat dia usia 21 tahun. Di Indonesia, kalau tidak ada orang dalam, sulit mendapatkan pekerjaan. NBA di tahun 1949 munculnya, tapi Tun Mahathir Muhammad sudah berusia 24 tahun. Indonesia sudah menyetujui untuk membeli 50 pesawat Boeing dari Amerika. Cemanalah kalau umur kita sekarang macam Tun M, pasti tu boleh ingat zaman-zaman dulu, kata Ezak. Orang Indonesia jualan kena PPN 11%, pajak penghasilan, pajak ini, pajak itu. Wow, bro sees everything, kata Ekmal Morion. Tun M lebih tua dari slice bread. Kasus warga negara Indonesia di Jepang menjadi sorotan, pembunuhan hingga pasang bendera silat. Tun Mahathir Muhammad tuh usianya sama macam Tambak Johor, Tambak Johor di Malaysia beda. yang menghubungkan Johor Malaysia sama Woodland Singapura. Majulah Singapura. Wang ringgit Malaysia masuk daftar 20 mata uang elit di dunia. Uang rupiah, jangan iri ya. Ngapa pula rupiah nak iri? Uang rupiah Indonesia tuh nak kejar rupiah India. Adek mesti kejar abang. Rupiah India, rupiah Indonesia. Mirip-mirip nama dia beda Rupiah India, rupiah Indonesia. Daftar pertama dari 20 mata uang elit dunia. Ada dolar Amerika dengan presentase 49,68%. Sekarang $1 Amerika tuh beda, udah 16.200 rupiah. Sempat naik 16.800 atau 900 kemarin tuh. Indonesia patut berbangga karena udah punya rekor dunia. Indonesia tuh paling banyak rekor dunia di dunia nyatanya. 2 koruptor termuda di Indonesia, yang satu umurnya 22 tahun, yang satu lagi 24 tahun. Ini baru betul. Masih muda dan mampu korupsi. Triliun-triliun tak korupsi dia. Yang satu yang umur 22 tahun, dia korupsi di Bank Sumatera Selatan Babel cabang Oku. Dia korupsi sampai 1,2 miliar. Tapi kalau yang satu lagi yang umur 24 tahun tuh, dia ini sebenarnya bendahara divisi Partai Demokrat Balikpapan. Nah, dia ini korupsi suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Pasar Utara. Dia korupsi sampai 112 miliar. Kalau belum triliun-triliun korupsi, susah nak dikategorikan koruptor sukses. Tapi sudah awal yang bagus beda. Sebab masih muda dia udah korupsi. Dan orang Indonesia selalu menormalisasikan hal-hal semacam ini. Nanti kan netizen-netizen bilang, Indonesia tuh negara besar, penduduknya ramai, tak bisa dibandingkan sama negara Malaysia. Nanti kalau kita cakap negara Cina tuh lebih maju, penduduknya lebih banyak, luas negaranya pun lebih besar, kenapa tak bandingkan dengan Indonesia? Netizen Indonesia nih kalau nak mengelak dia paling fufu-fafa. Afifah Balkis terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama Abdul Ghafur dan beberapa tersangka lainnya. Dia diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Ricci terkena kasus korupsi Bank Sumsel Babel cabang Oku dan menghasilkan kerugian negara sebesar 389 juta. Itulah Indonesia. Nak contoh yang usianya tua dah korupsi di Indonesia sudah ada. Yang muda yang korupsi di Indonesia pun dah ada. Indonesia. Fufu-fafa. Kira-kira beda ada tak yang lebih muda lagi sudah menjadi koruptor di Indonesia ini? Makanya kau pilih Pak Prabowo. Ngapa pula pilih Pak Prabowo supaya ada koruptor termuda? Di zaman Pak Prabowo inilah koruptor-koruptor muda ditangkap. Tapi kan tak dimiskinkan beda koruptornya, dia hanya ditangkap. Kita juga tak tahu hukumannya berapa lama. Nanti tahu-tahu beritanya hilang aja. Dah ada pula nanti isu besar selain koruptor termuda ini. Jadi maksud kau koruptor muda ini pengalihan isu di dunia nyata?